Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Dan let's go, kita ke cerita yang pertama. Halo Bang Andri, kenalin nama aku Anya. Aku sekarang kelas 11 semester 2. Ngikutin udah 3 tahun yang lalu, gak kerasa udah selama itu ditemenin Bang Andri tiap mau makan atau mau tidur. Di sini aku mau ceritain bukan tentang percintaan sih Bang, tapi tentang pertemanan. Soal kisah percintaanku wow sekali kalau diceritain. Aku dari kelas 10 punya 3 sahabat, namanya Bulan, Cika, dan Dea. Kami berempat kemana-mana selalu bareng. Tiap ada rencana, main selalu gas. Walaupun gak ada duit, kadang kita cuma kumpul di rumah Bulan sambil cerita A sampai Z. Udah bikin kita bahagia dan gak ada yang namanya cuma wacana doang bagi kita, anjay. Tapi sifat kami berempat itu sangat beda jauh satu sama lain. Bulan itu hyperaktif, ngomong terus, perhatian. Cika itu selalu berbuat sesuatu tergantung mood. Dia cerewet, kadang gak tahu kondisi. Kalau Dea itu pendiam banget kayak ustazah, tapi asik juga kalau udah akrab. AJG, asik juga. Sedangkan sifatku bisa dibilang kombinasi mereka bertiga. Aku bisa jadi orang yang banyak ngomong, kadang kemudian bisa jadi orang yang tiba-tiba diem banget. Kadang sifat Cika itu sering banget bikin kita bertiga kesel sih. Dia setiap ketemu selalu bahas cowok yang dia suka tapi gak pernah jadian. Itu terus-terusan sampai gumoh rasanya dengar nama cowok itu terus setiap hari. Padahal ada perkembangan pun enggak lah. ABG bro. Tapi kami selalu ngedengerin keluh kesah dia tentang cowok itu dan gak pernah protes sedikit pun tentang dia yang terlalu terobsesi. Lalu semua berubah waktu kelas 11 semester 2. Awal masuk tiba-tiba aku dan Bulan dijauhi Cika tanpa ada permasalahan apapun. Ketemu kita aja dia cuma diem aja. Sedangkan Dea selalu bersama Cika karena mereka berdua OSIS, jadi selalu menempel dengan "Oh, Dea, gak kangen kita apa?" tanyaku dengan wajah memelas. Dea langsung memelukku dan Bulan, lalu dia bilang dengan kangen banget. Hah? Setelah itu dia melepas pelukan itu dan pergi ke Cika. Itu adalah pelukan terakhir Dea. Hari demi hari kami lalui tapi tidak ada tanda ingin kembali sama sekali dari mereka. Bahkan Dea mungkin juga sudah terikat oleh Cika. Karena aku ajak ngobrol aja dia malah menjauh dan kembali ke Cika. Lalu aku ajak satu kelompok tugas denganku dan Bulan ia gak mau. Aku dan Bulan selalu memikirkan kita punya masalah apa dengannya. Bahkan saat liburan itu kita sempat nonton konser bareng, tapi mereka tiba-tiba berubah 180 derajat. Ada apa ini? Bulan lalu ragu-ragu menceritakan saat ujian matematika sebelum liburan semester lalu. Itu Cika sempat membicarakanku dari belakang. Saat itu aku selesai terlebih dahulu ujian matematikanya, dan yang sudah selesai harus maju dan menunjukkan hasilnya dan boleh keluar. Aku maju, sedangkan teman-temanku belum semua, karena menurutku percuma juga menunggu mereka yang belum selesai, karena tidak boleh mencontek dan kita berempat sudah diperhatikan guru dari tadi. Cika tiba-tiba berbisik ke Bulan, "Tuh lihat temen lu udah maju duluan, ngerasa pintar banget kali dia." Bulan hanya diam saja tanpa mau menanggapi ucapannya Cika. Bersyukur sekali rasanya punya teman kayak Bulan yang gak mudah kepancing omongan bang. Kalau aja Bulan kepancing omongan Cika, mungkin Bulan udah gak temenan lagi sama aku. Ya, sejak dengar fakta itu keinginan buat balik temenan lagi udah sedikit pudar sih bang. Apalagi dia sekarang udah kayak bukan Cika yang selama ini aku kenal. Bahkan wishlist kita berempat keluar kota bareng, cuma mereka berdua yang kesana tanpa ngajak aku sama Bulan. Tapi kadang juga ngerasa sayang banget kalau kenangan kita berempat udah kayak saudara sendiri itu hancur cuma karena entah masalah apa. Sekarang aku sama Bulan sisa berdua. Ya namanya juga people come and go ya bang. Aku tiap ngeliat Bulan nangis di depanku karena masalah ini cuma bisa nenangin aja. Karena aku pun gak tahu solusinya gimana tentang kita berempat ini. Alhamdulillah Allah masih baik ke aku. Sekarang dapat teman pengganti yang asik diajak bercanda dan selalu mau dengerin curhatku. Toh kalau balik temenan lagi aku gak yakin sih bang bakalan kuat sama sifat Cika yang haus sama nilai. Yang ada aku bakalan diomongin dari belakang terus-terusan. Sekian ceritanya bang, maaf kalau ceritaku gak jelas atau ribet soalnya emang ribet masalah. Kasih saran juga dong bang, gimana cara aku buat nanggepin masalah ini, atau apa ada cara buat bikin si Cika bisa balik ke sifatnya yang dulu. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Malam semuanya, anggap aja nama gue Dava. Gue mau sedikit curhat tentang pertemanan gue. Gue introvert, temen gue gak banyak, apalagi temen cewek. Temen gue yang cewek itu biasanya cuma sekedar temenan kayak di sekolah aja. Akhir-akhir ini gue ada temenan dengan cewek, anggap aja A dan B. Mereka berdua umurnya di bawah gue. Yang paling muda itu si B. Gue dekat dengan mereka karena kita baru aja ikut lomba bareng. Tadinya temenan biasa aja. Bahkan dengan si B gue kenal karena ikut lomba ini. Kalau si A kebetulan pernah satu sekolah sama gue.
Singkat cerita, lomba kita udah nyampe tingkat nasional. Alhamdulillah kita akhirnya juara 1 di nasional. Sebagai bonus karena lombanya udah ketunda 2 tahun karena Covid, panitia ngasih hadiah jalan-jalan untuk juara 1 di semua cabang lomba. Dan kita pun ikut jalan-jalan ini mumpung gratis. Karena gue susah dan malas temenan dengan orang baru yang ternyata mereka juga gitu. Alhasil selama liburan kita sering banget makan semeja. Dari 7 hari liburan kita makan bareng sekitar 15 kali katanya. Mereka ngitungin ternyata. Gak hanya itu, kita sering banget chatting kalau lagi gak barengan. Selama liburan itu gue tersadar kalau gue gak pernah sedekat ini sebelumnya dengan cewek. Gue juga ngerasa mereka senang temenan sama gue. Gue ngeliatnya sejak dari lomba. Mereka adalah tipe temen yang gue cari selama ini. Beneran sempurna banget buat gue, bahkan lebih dari teman sekolah yang ketemu hampir tiap hari. Akhirnya liburan pun berakhir. Sesampainya di Jakarta, kita tinggal di luar Jawa, kita pisah. Gue ke rumah sepupu gue dan mereka tidur di hotel. Malamnya mereka nelpon gue kaget. Kirain cuma nelpon bentar aja, ternyata sampai 2 jam. Bagi gue yang gak pernah teleponan selama itu dengan siapapun, apalagi cewek, gak nyangka dong. BTW sekolah gue cowok semua, terakhir gue sekolah dengan cewek ya di SMP. Di telepon itu mereka bilang, mereka seneng banget temenan sama gue. Mereka gak nyangka kalau gue ternyata mau temenan sama cewek. Teleponan malam itu bisa dibilang agak deep talk karena pembahasan udah kemana-mana. Tuh kan bener. Mereka sampai tanyain tipe cewek gue. Lagi-lagi gue kaget dong. Walaupun akhirnya gue jawab juga. Mereka bilang kalau gak mau pisah dari liburan itu, karena mereka tahu kecil banget kemungkinan kita akan ketemu lagi, jalan-jalan lagi, ketawa bareng lagi. Ya intinya kita sama-sama sedih karena akan pisah. Dan malam itu jadi malam terakhir gue dengar suara mereka. Di telepon itu juga gue cerita kalau mereka adalah teman terbaik gue, mengalahkan semua temen gue lainnya. Dan mereka gak nyangka gue bakal bilang gitu. Telepon pun ditutup dengan ngasih kesan-pesan masing-masing. Kita udah janji untuk gak akan lupain satu sama lain, gak boleh ada yang hilang, gak boleh lost kontak. Malam itu pun menjadi malam yang berkesan buat gue, malam yang masih gue ingat sampai sekarang. Sayang, teleponnya lewat WA. Kalau lewat telepon, biasa kan pasti ada rekamannya. Besoknya mereka langsung pulang, gue pulang setelah beberapa hari di Jakarta, dan kita masih chattingan sampai sekitar seminggu setelah pulang. Dan bener, kita belum pernah ketemuan lagi, bahkan setelah 3 bulan dari liburan itu. Si B sempat ngajak gue ketemuan di sekolahnya karena ada perlombaan di sekolahnya, dan si A ikut lomba juga di sana juga. Tapi karena waktunya nggak pas, gue nggak bisa datang. Setelah itu giliran sekolah A yang buat lomba, gue diajak ke sana juga. Karena waktunya pas, gue pun datang. Tapi sialah gue nggak ketemu sama dia karena dia panitia dan gue juga nggak lama di sana. Sampai sekarang masih ada sedikit penyesalan kenapa gue gak nungguin dia waktu itu. Sekarang gue udah jarang banget chattingan apalagi dengan si B. Soalnya sekolah mereka asrama. Mungkin ada saran supaya kita bisa ketemuan lagi, atau supaya kita dekat lagi kayak waktu liburan. Itu aja sih bang. Makasih banget, saya selalu. Thank you so much atas emailnya. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Halo Bang Andri dan kawan-kawan. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya baca cerita dariku. Halo Bang Ari dan kawan-kawan, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya baca cerita dariku. Semoga abang-abang sekalian dan Kak Ara dalam keadaan saya selalu, amin. Terima kasih doanya. Aku mau cerita nih, pengalamanku bisa kesasar. Jadi kejadiannya baru-baru ini, tepatnya hari Jumat. Aku yang biasa pulang ke rumah tiap weekend, karena kebetulan aku kuliah di kota yang jaraknya gak terlalu jauh dari kota asalku, kira-kira 1-2 jam kalau naik motor. Tapi karena aku belum hafal jalan pulang, jadi aku gak dibolehin naik motor kalau pulang. Pakailah kereta buat transportasi pulkam ini. Tapi hari Jumat itu beda. Aku yang gak biasa naik kereta malam, nekat naik karena udah lama belum pulang. Di sana aku udah excited banget, bisa pulang melepas rindu. Jam 19.56 kereta datang. Aku pikir itu kereta yang akan aku naiki buat pulang. Tapi aku ngerasa aneh, kok arah keretanya beda ya? Tapi aku berusaha posting. Mungkin jalurnya mutar karena waktu itu cuma ada kereta itu yang mendekati jam di tiketku. Naiklah aku. Dan di saat itu aku entah mengapa, gak lama setelah aku naik ada kereta datang. Dan ya itu kereta yang seharusnya membawa aku pulang. Jadi aku salah naik kereta. Aku duduk dengan santainya sambil minum. Kereta berhenti di stasiun A, yang mana stasiun itu bukan stasiun biasa yang dilewati keretaku. Di situ aku agak parno dan memutuskan chat temenku. Di situ temenku bantu cari dan nenangin aku. Lalu dia kasih saran buat SMS atau chat nomor masinis yang tertera. Aku beraniin diri buat SMS masinis, dan ya aku memang salah kereta dan udah lumayan jauh. Lalu Pak Masinis suruh aku datengin beliau, udah kasih saran dan pengarahan. Beliau saran aku turun di stasiun berikut. Pasrah banget, aku sempat nahan nangis.
Sampailah aku ke stasiun berikutnya, di situ security nyuruh aku. Untungnya ada beberapa orang di stasiun itu. Stasiun itu asing buatku dan aku di sana kayak stasiun tradisional cuma ada Alfamart karena udah malam suasananya agak gelap. Di depan itu kayak hamparan luas lahan bener-bener gelap. Aku mutusin buat chat abang aku dan aku ceritain semuanya sambil nahan nangis. Aku sengaja gak ngabarin ortu karena takut mereka panik lalu kepikiran. Lalu aku ngabarin om aku dan tanteku. Di situ aku udah mewek sampai akhirnya kereta datang dan aku naik. Alhamdulillah aku bisa balik lagi ke stasiun awal dan di sana omku udah datang buat jemput aku. Aku ditanyain kok bisa sampai salah kereta, aku pun sebenarnya bingung juga kok bisa. Sampai rumah aku nangis sejadi-jadinya kayak nyalain diri sendiri. Harusnya udah sampai rumah aku tapi nggak jadi karena salah naik kereta. Dari pengalaman ini aku belajar buat tahu arah tujuan kita supaya nggak nyasar terlalu jauh. Sekian, terima kasih. Ya kalau ada orang yang ngalamin kayak aku jangan dijudge ya, kita nggak tahu dia sedang banyak pikiran sampai nggak dengerin pemberitahuan. Selamat malam. Terima kasih banyak atas email respect. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.